banget. Kebohongan dalam hubungan. Nah, arti dari kebohongan dalam hubungan. Kebohongan adalah ketika seorang menyembunyikan kebenaran atau mengatakan hal yang tidak sesuai dengan fakta atau melindungi diri, menutupi kesalahan atau mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, dalam hubungan kebohongan berarti tidak jujur terhadap pasangan. Contohnya, contoh Ferdi tidak setia sama seseorang, ya, contoh. Terus menyembunyikan sesuatu seharusnya disampaikan. Oke. Yang kedua, berpura-pura baik padahal ada masalah. Hati-hati teman-teman. Yang keempat, menutupi komunikasi dengan orang lain. Hati-hati. Artinya, kebohongan adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan dan kejujuran, seharusnya menjadi dasar cinta. Nah, mengapa kebohongan berbahaya dalam hubungan? Yang pertama, hubungan tanpa kejujuran itu seperti bangunan tanpa pondasi, tanpa kokoh tapi mudah runtuh. Hati-hati. Dampak kebohongan menghancurkan kepercayaan dan dibangun lama, menumbuhkan keraguan dan rasa curiga, menimbulkan jarak emosi antara dua hati, kadang-kadang membuat seorang lebih memilih diam daripada terbuka. Akhirnya, cinta jadi dingin dan hubungan kehilangan makna. Hati-hati. Siapapun, hati-hati. Pandangan firman Tuhan ya. Tuhan membenci dusta karena dusta adalah sifat dari iblis, bukan dari Allah. Iblis adalah pendusta dari bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Sebenarnya teman-teman, kebohongan itu bukan dari iblis, tapi dari diri kita sendiri. Ya, camkan diri kita, jangan salahkan iblis. Kalau kita bisa menjaga diri, pasti bisa. Ya, artinya jangan salahkan iblis, tapi salahkan diri kita. Apakah kita mau dibohongin oleh iblis? Itu arti maknanya. Amin. Jangan kamu berdusta seorang kepada yang lain. Iblisku, terus benih-benihnya dari iblis keluar. Nanti kita lanjut. Ini masih lanjut. Masih 2 sesi lagi. Kepala aku udah pusing ini. Oke. Kita lanjut. Kolose 3 ayat 9. Janganlah kamu berdosa seorang yang lain, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan. Tuhan mau kita hidup jadi terang dan kejujuran, sebab cinta sejati hanya tumbuh dari kebenaran. Nah, arti rohani dari kebohongan. Kebohongan bukan cuman masalah kata-kata, tapi masalah hati. Nah, kalau hatinya sudah bohong, udah perbuatannya pasti bohong. Ketahuan dari karakter kita. Saya bisa baca siapa yang orang bohong, siapa yang setia. Hati-hati teman-teman. Ya. Ketika seorang terbiasa berbohong, hatinya menjadi tidak murni dan menjauh dari Tuhan. Hati-hati tuh. Matius 5 ayat 19. Dari hati timbul segala pikiran jahat, membunuh, berzina, mencuri, sumpah palsu, dan hujatan. Jadi kebohongan adalah buah hati dari yang belum dijaga dan dibersihkan oleh Tuhan. Kesimpulan renungan adalah kebohongan dalam hubungan ada racun kecil yang membunuh cinta besar. Cinta sejati selalu jujur, terbuka, dan berani mengaku kesalahan. Karena kejujuran ada bukti kasih yang tulus. 1 Korintus 3 ayat 6. Kasih bersuka cita karena kebenaran. Kita lanjut. Apa ciri-ciri orang bohong dalam hubungan? Saya mau tanya, apa ciri-ciri orang berbohong? Ciri-cirinya yang pertama adalah, contoh sederhana, Ferdi berkata sering berubah-ubah. Contoh ya. Contoh sederhana Ferdi. Orang yang berbohong tidak konsisten. Nah, hati-hati, harus konsisten ya. Mau pacaran atau apa harus konsisten. Konsisten dalam cerita. Contoh, hari ini bilang A, besok bilang B. Contoh, Ferdi. Besok cinta ini, besok cinta itu. Contoh ya, jangan marah. Kemarin kamu juga kan? Aku juga dengar. Ketika ditanya ulang, jawabannya tidak sama.
itu tandanya ia sedang menutupi segala sesuatu dan berusaha menyelesaikan cerita. Oke. Matius 5 ayat 37. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Betul? Yang kedua, menghindari pertanyaan langsung. Nih, orang yang berbohong biasanya tidak nyaman. Ditanya selalu terbuka jawabannya. Saya mau ini dulu lah, saya mau ini, alasan terus. Amin. Hati-hati. Atau mengalihkan topik. Contoh Epi. Mengalihkan topik. Ditanya, oh begini. Jawabnya yang mana? Oke. Terus yang ketiga, menjawab dengan marah. Contoh lagi, menjawab dengan marah Septian sama pasangannya. Oh begini. Oke. Atau menuduh balik agar fokus berpindah dari dirinya. Nah, reaksinya berlebih sering kali muncul karena rasa ketahuan. Jadi hati-hati teman-teman. Yang ketiga, menyembunyikan hal-hal pribadi. Dalam hubungan sehat tidak ada yang tertutupi, tetapi orang yang berbohong akan menyembunyikan ponsel atau pesannya. Yang kedua, tidak mau terbuka soal kegiatan. Yang ketiga, memberi alasan yang tidak jelas tentang manakah dia pergi. Yang keempat, tersembunyi ada tanda-tanda orang yang tidak jujur. Nah, tindakannya tidak sesuai dengan ucapannya. Nah, ini hati-hati teman-teman. Kalau tidak sesuai dengan ucapannya, tanda tanya nih, selingkuh atau enggak nih? Berbohong atau enggak? Ya, bisa berkata, aku jujur sama kamu, aku sayang sama kamu. Tapi sikap perbuatan menunjukkan sebaliknya. Bohong. Oke, hati-hati teman-teman. Bukan salah Perdi juga ya, salah kita semua. Kalau nggak jujur. Oke, termasuk Kalince juga. Semuanya, aku bilang. Oke, orang yang benar-benar jujur tidak perlu menyakiti dengan kata-kata karena tindakannya menuju kepada kebenarannya. Jadi gini ya teman-teman, kalau orang yang jujur, orang yang setia, itu sesuai dengan tindakannya. Saya bisa lihat dari tindakannya, orang itu jujur nggak. Tapi kalau orang yang bohong, ketahuan dari gerak-geriknya. Ngerti Perdi? Makanya bedain. Ya, makanya kita harus hati-hati nyari perempuan atau pasangan. Termasuk Septian, Kalince juga. Semuanya. Jadi hati-hati. Yang kelima, tidak mau Yang kelima, tidak mau terbuka atau selalu depresif. Tahu depresif? Ketika ditanya dengan tenang, ia mudah tersinggung dan merasa diserang. Contoh, Septian punya pacar namanya Happy. Contoh, Happy nanya terus ke Septian, tiba-tiba marah-marah di Septian. Itu nggak boleh teman-teman. Itu ketahuan. Orang yang menyembunyikan sesuatu sulit. Konsen. Oke. Kita lanjut konsen. Oke. Dicatat. Orang yang menyembunyikan sesuatu sulit diajak bicara dengan jujur karena hatinya penuh rasa takut dan bersalah. Oke. Kehidupan rohani mulai menurun. Septian, yang benar Sep. Ini bukan main-main, kita lagi belajar. Ya. Oke. Tolong sikapnya tolong. Ini bukan main-main kita, oke? Kalau emang kagak mau ikutin, turun. Ya, saya tegaskan. Kalau nggak mau ngikutin, jangan serius, turun aja. Benar, Per? Ini kita nggak main-main pelajaran ini. Oke? Emang nggak capek? Coba kalau ditanya satu persatu, paham nggak firman tadi? Makanya kok fokus. Kehidupan rohani mulai menurun. Orang yang sering berbohong akan mulai malas berdoa, menjauhkan dari firman Tuhan, tidak suka diingatin tentang kebenaran, karena dosa membuat hati gelisah dan jauh dari terang Tuhan. Amsal 11 ayat 3. Orang juga dipimpin oleh ketulusan, tetapi orang yang curang dirusak oleh kecurangan. Nah, yang ketujuh, tidak memiliki damai sejahtera. Kebohongan membawa kegelisahan batin.
bisa tampak tenang. Ia bisa tampak tenang di luar, tapi hatinya selalu takut ketahuan. Nah, kalau orang yang selingkuh, hatinya nggak tenang. Aku bisa baca, ketahuan. Dengan cara omongnya, cara berbicaranya, cara karakternya, ya. Jadi, kejujuran membawa damai, tetapi kebohongan membawa beban. Kesimpulannya, ciri-ciri orang berbohong dalam hubungan bukan hanya terlihat dari mulut, tetapi dari hati yang tidak tenang dan hidupnya yang tidak terbuka. Hubungan yang diberkati Tuhan selalu berdiri dari kejujuran dan kebenarannya. Mazmur 51 ayat 8. Silakan Perdi baca Mazmur 51 ayat 8. Silakan Perdi. Mazmur 51 ayat 8. Oke, makasih Perdi, udah. Thank you. Cepetan. Bacakan. Ya, Mazmur 51 ayat 8. Bunyinya, biarlah aku mendengar perkiraan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau temukan bersorak-sorai kembali. Sembuhkanlah ucapku terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Nah, itu kan udah dibaca. Bukan kata Bangkur, kata firman Tuhan. Nah, apa dampaknya orang berbohong dalam hubungan? Yang pertama, hilang kepercayaan. Bilang, hilang kepercayaan. Kejujuran adalah fondasi sebuah hubungan. Begitu seorang berbohong, kepercayaan akan retak. Jika berbohong itu kecil, sekali kepercayaan hilang, hubungan jadi penuh kecurigaan, jadi was. Perdi serius Per, nanti kamu aku tanya nggak bisa jawab, awas loh. Orang yang jujur menunjukkan jalan hidup, tetapi orang yang menipu menyesatkan. Yang kedua, menimbulkan rasa sakit dan luka hati. Oke. Kebohongan membuat pasangan merasa dibodohi dan tidak dihargai. Rasa sakit ini karena dibohongi sering lebih dalam daripada kesalahan diri sendiri. Kesalahan itu sendiri karena yang dilanggar adalah kejujuran hati. Perdi buka kamera tolong. Yang ketiga, mengikis kedekatan emosional. Kebohongan menciptakan jarak tak terlihat. Orang yang berbohong mulai menutup diri, takut ketahuan dan kehilangan keintiman batin dan dengan pasangannya. Hubungan ini jadi ingin kaku dan kehilangan rasa saling percaya. Hati-hati. Untuk yang suka bohong, hati-hati dalam hubungan. Yang keempat, menumbuhkan rasa curiga. Nah, ini susah. Aduh, saya bohong. Sekali bohong, pasangan akan sulit dipercaya lagi. Ingat, yang bohong, jangan bohong. Pasangan akan nggak percaya lagi. Setiap kata dan tindakan akan dicurigai. Bahkan ketika berkata jujur sekalipun, ia membuat hubungan penuh dengan pertengkaran dan ketidaktenangan. Hati-hati ya. Membawa dosa dan jarak rohani dengan Tuhan. Kebohongan bukan hanya salah satu terhadap pasangan, tapi juga di hadapan Tuhan. Setiap kali seorang berkata dusta, hatinya menjauh dari Tuhan. Yang tadi Yohanes 8, Kolose 3, ayat 9. Oke. Hidup dalam kebohongan berarti hidup dalam kegelapan, bukan dari kasih dan kebenaran. Menghancurkan diri sendiri. Kebohongan membuat seorang hidup dalam tekanan batin dan ketakutan. Berpura-pura dan kehilangan damai sejahtera. Lama-lama bohong terus-menerus bisa mengubah hati menjadi keras dan tidak peka terhadap dosa. Mengancam hubungan masa depan. Jika berbohong, biarkan hubungan akan hancur perlahan. Karena hubungan yang sehat hanya bisa bertahan di atas kejujuran, keterbukaan, kasih yang murni. Renungan rohani. Kebohongan adalah tanda hati yang belum sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan ingin hidup dalam terang, bukan dalam bayangan dusta.
Kejujuran mungkin menyakitkan sesaat, tapi kebohongan akan menyakitkan seumur hidup. Lukas 12 ayat 2. Karena tidak ada sesuatu tertutup dan tidak ada dibukakan, dan tidak ada sesuatu yang sembunyi dan tidak ada diketahui. Lukas 12 ayat 2. Pesan untuk kehidupan. Kejujuran adalah bentuk, kita garisi, kejujuran ada bentuk kasih yang paling tulus. Ingat, bentuk kasih paling tulus. Kalau sudah memiliki satu pasangan, jangan melirik cewek lain, apalagi sampai PJ bobo sampai pagi. Oke? Itu nggak boleh, dosa. Dosa. Saya mengingatkan aja, untuk yang masih kayak gitu bertobat. Oke? Lebih baik jujur daripada melukai hati sementara, daripada berbohong dan menghancurkan selamanya. Cinta sejati tumbuh di tanah yang jujur. Artinya teman-teman, kalau sudah memiliki pasangan, saya sekali lagi bilang, udahlah, satu pasangan aja udah cukup. Setialah, jujur, terbuka. Kalau emang kata cinta, ya. Jika tidak. Intinya, jangan berbohong. Oke? Kalau bohong terus, makin lama makin besar, nanti pasangan jadi meninggalkan. Penyesalan datangnya terlambat. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bertepuk tangan. Oke? Nanti kita lanjut sesi